Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Pondok Gede ya, Jatiwaringin. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Ada ini Mi 10T, dan ini Samsung A32. Ini saya bongkar dulu yang Mi 10T nya ya. Unit sudah dibongkar dengan kondisi saat ini mati total, tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Saya coba cek arusnya via arus power supply terlebih dahulu untuk memastikan kerusakan sebenarnya. Dan ini saya on kan, dan ini ampere gantung ya di 0,02, tidak naik tidak turun, kasus yang sudah sering sekali masuk di meja saya. Dan saya tangani, mudah-mudahan unit masih dapat terselamatkan. Dengan kondisi ini masih utuh, belum terkena perbaikan ya. Saya masuk ke tahap perbaikan, saya tangani, mudah-mudahan bisa terselamatkan. Dan oke, saya masuk ke tahap perbaikan saja setelah mendalami kerusakan sebenarnya di unit Mi 10T ini ya. Yang mana ini memang ada X service, namun ini X service-nya hanya dicongkel saja di bagian IC power, tidak diperbaiki ya. Dan saya fokus ke perbaikan inti, yakni kerusakan umum terjadi di seri triple chip. Ini saya mulai masuk ke proses pembongkaran IC RAM, karena memang triple chip banyak terjadi kegagalan pembacaan data ya, yang menyebabkan unit mati. Dan umumnya perbaikan kalau masih utuh masih bisa direbaling, ada yang memang partnya sudah rusak ada ya, tapi kebanyakan ada yang masih bisa direbaling only tanpa mengganti part. Dan ini IC RAM sudah terangkat, lanjut ke pembongkaran IC CPU, dan CPU sudah terangkat juga. Pengangkatan kedua IC selesai, lanjut ke pembersihan sisa timah dan lem. Kita bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel di mainboard ataupun di PCB ya. Bersihkan secara perlahan, gunakan solder, mata solder, dan Kotwik sekaligus plugs untuk memudahkan pengangkatan sisa timah dan lem yang masih tersisa ya. Pastikan permukaan benar-benar halus dan merata, tidak ada bekas kotoran. Ini proses berikutnya masuk ke pengupasan kaleng cover pelindung IC kembali, dikarenakan ini saya coba cek kondisi UFS nya ya, untuk memastikan bahwa kondisi UFS tidak ada error di software ataupun tidak ada cacat di bagian UFS. Saya lakukan pembongkaran IC UFS nya sekalian biar memastikan kondisi UFS dalam kondisi masih prima ataupun layak digunakan. Pembongkaran kali ini lakukan dengan hati-hati, jangan sampai ada PCB yang ikut terangkat ataupun sobek, ikut terlepas ya, karena memang di bawah pin ataupun di bawah covernya ini ada jalur-jalur makro yang sangat halus, jadi berhati-hatilah saat pembongkaran cover. Dan saya mulai masuk ke proses pelepasan IC UFS. Ini saya bongkar IC UFS nya dengan suhu sesuai dengan tadi saat membongkar IC RAM dan CPU ya. Panaskan secara merata, jangan dulu diangkat kalau belum panasnya benar-benar merata ya. Ini saya gunakan suhu pengangkatan di 320.
Dan ini IC UFS sudah terangkat tadi, tinggal kita bersihkan sisa timah dan lainnya. Dan kemudian saya cek untuk kondisi UFS nya di box. Ini kondisi UFS di box masih kondisi prima ataupun masih dalam kondisi layak digunakan, tidak ada cacat ya. Dan saya langsung ke perbaikan berikutnya saja. Karena UFS tidak error ataupun tidak cacat, saya langsung pasang aja CPU, yang tentunya ini sudah dilakukan rebaling sebelum saya pasang ya. Ini sudah saya lakukan rebaling ulang untuk pin VGA nya, pasang dengan pas, presisi, tidak ada miring ataupun tidak ada tinggi sebagian. Gunakan suhu di 320 untuk posisi di saya ya. Ini saat mengerjakan posisi di 320. Kalau yang di meja teman-teman mungkin beda, dikarenakan watt air yang kita gunakan berbeda, jadi dikondisikan saja untuk panasnya. Dan ini saya berikan flux untuk memaksimalkan koneksi perekatan, dan pastikan flux sudah keluar dari semua sisi dan gerakan sedikit perlahan. Dan pastikan dia sudah ngembal kembali lagi ke posisi semula, dan itu artinya pemasangan CPU sudah benar-benar presisi ya. Dan berikut ini pemasangan IC UFS, yang mana ini kondisinya masih kondisi baik pada saat saya cek di box, tidak ada cacat di bagian softwarenya ya, masih terbaca, ROM-nya pun masih full. Lanjut ke pemasangan ini, pemasangan jangan sampai ada kesalahan jangan, apalagi terbalik ya, pasang IC nya jangan sampai terbalik. Dan ini UFS sudah terpasang. Lanjut ke pemasangan IC RAM. Ini IC RAM nya dari Micron dengan internal ini 8 GB, dan panaskan secara merata. Gunakan flux untuk memberi tambahan dan untuk memastikan kepadatan pada si timah pasta yang telah kita rebal tadi ya. Gerakan perlahan dan proses pemasangan CPU RAM sama UFS selesai. Kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan harapan. Kita tes lagi aja. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan dan pendalaman di kasus mati total Mi 10T Pro, yang mana ini unitnya mati ampere gantung, tidak ada tanda kehidupan sama sekali ya. Perbaikan ini di area CPU, RAM sama UFS, yang mana terjadi retak halus ataupun dalam istilahnya ini terlalu sering kena overheat dan menyebabkan unit mati total dan ampere gantung, si data tidak terbaca oleh CPU. Saya uji kembali setelah perbaikan selesai. Saya cek kembali via arus power supply untuk memastikan ampernya sudah ada perubahan. Ini saya pasang power supply ke mesin. Ini sudah saya pasang ya, dan ini saya on kan. Sekarang ampere sudah naik di 0,2, bergerak naik turun, menandakan data sudah terbaca kembali dan ampere sudah tidak gantung lagi ya. Unit sudah ada perkembangan. Saya uji pakai LCD apakah sudah bisa tampilkah ataupun sudah bisa menyalakah. Nah, ini saya on kan, dan sekarang unit pun sudah timbul untuk booting pertamanya ya. Artinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan, sudah ada kemajuan. Dan kita tunggu sampai dia masuk ke lock screen. Ini sudah masuk ke lock screen, namun ini ada sandi ya, jadi harus dikonfirmasi dulu.
Sementara perbaikan sudah selesai, perbaikan di area CPU, RAM, sama UFS, dan ini saya lengkapi dulu keseluruhan partnya. Sambil menunggu konfirmasi, saya lengkapi dulu semua. Dan oke, unitnya ini sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Kartu SIM juga sudah saya masukkan, dan ini sudah ada jaringannya muncul. Saya coba cek dial 112, tapi ini ada pola tidak bisa ya, tidak bisa dial pulsa ataupun panggilan darurat. Intinya jaringan sudah keluar, 8G maupun 4G ini sudah muncul. Untuk kamera saya coba cek, untuk video cek. Untuk perekam video normal. Untuk kamera depan ini berfungsi dengan baik. Untuk kamera lainnya ini normal. Untuk fungsi kamera normal. Dan untuk perekam suara ini tidak bisa, ada polanya ya, ada polanya semua. Sudah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya cek. Jadi fungsi keseluruhannya ini sudah normal semua ya, tidak ada fungsi yang bermasalah dikarenakan fungsi kamera dan lainnya sudah normal. Untuk charging, ini charging pas charging keluar. Dan mungkin selesailah sudah perbaikan di unit Mi 10T Pro, yang mana kerusakan awalnya ini mati total. Perbaikan di rebali CPU, RAM, sama UFS, dan unit pun sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Untuk yang punya unit ini dari Pondok Gede Jatiwaringin ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.